Halo siswa-siswi SMK Mutiara Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asirayu Putri, mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari belajar bersama saya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas menulis surat lamaran pekerjaan. Dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran: melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, serta terampil menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi komunikatif selama proses pembelajaran. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis, dan tesis harus didukung argumentasi yang kuat, agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Keformalan surat lamaran pekerjaan dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Contohnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasikan melalui media massa, baik berupa surat maupun iklan. Menurut jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan terbagi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas, tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua, lampiran dan hal. Dalam penulisannya, kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat surat. Dalam penulisannya tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang keempat, salam pembuka. Dalam penulisannya, setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat identitas, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Yang ketujuh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Yang kedelapan, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. 3. Surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan. 4. Lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. 5. Lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar.
2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Berikut adalah contoh suratnya. Sekian, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.